Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita saling mengingatkan untuk terus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena inilah jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yang tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Betapa bahagianya kita sekalian karena diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal Islam, kemudian juga mengenal tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak dari kaum muslimin yang mengaku Islam namun tidak mendapatkan hidayah, yaitu mengenal sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah berpegang teguh dengan sunnah ini sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaganya pada hari kiamat, dan berpeganglah sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Addu alayya bin nawajid, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Addu alayya bin nawajid, berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin sepeninggalanku, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Karena di akhir zaman semakin berat tantangannya, semakin besar fitnahnya, maka seseorang dituntut untuk terus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang bermanfaat untuk si mayit, seperti berdoa, bersedekah, ataupun amalan-amalan yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut yang dia lakukan selama hidupnya. Amalan-amalan jariah, apakah dia memiliki amalan jariah, menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, sehingga menjadi sedekah jariah, pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ataupun ilmu yang bermanfaat, ketika dia masih hidup, dia punya ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain dan diamalkan oleh orang tersebut. Oleh karenanya, terkhusus untuk anak-anak kita ataupun keluarga kita, maka ambil kesempatan ini untuk mengajari atau untuk menyebarkan ilmu kepada mereka. Karena kalau mereka mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian anak soleh yang mendoakan, termasuk aset orang tua yang paling berharga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka bagi para orang tua untuk perhatian besar tentang pendidikan anak-anak mereka, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Jangan kita perhatikan cuma urusan dunianya, jangan kita pikirkan bagaimana dia nanti bekerja, bagaimana dia memiliki penghasilan, tapi pikirkan bagaimana anak itu punya ilmu agama, bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga bermanfaat untuk orang tuanya. Karena anak yang tidak soleh bisa jadi tidak bermanfaat untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah susah payah untuk membesarkannya, untuk memfasilitasi apa yang dia butuhkan, namun ternyata malah tidak bermanfaat untuk orang tuanya. Kita tahu Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan, dan Nabi Khidir membunuh anak. Maka ternyata anak itu anak yang tidak soleh, yang akan menyebabkan orang tuanya terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Bayangkan, anak yang tidak soleh bisa menyebabkan orang tuanya terjatuh dalam perbuatan dosa atau dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-17, yakni ziaratul kubur, tentang ziarah kubur. Ini termasuk salah satu
ibadah yang disyariatkan dan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau poin-poin yang cukup banyak, karena pembahasan tentang ziarah kubur ini banyak hal-hal yang disunahkan di dalam ziarah kubur. Begitupun sebaliknya, banyak hal-hal yang merupakan kesalahan kebanyakan kaum muslimin melakukannya. Perkara-perkara bid'ah seputar ziarah kubur itu ternyata banyak di masyarakat atau banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka beliau cukup panjang membahas tentang ziarah kubur ini. Poin pertama yang dibawakan oleh beliau adalah wa tusra'u ziyaratul kubur litya'adhi biha wa tadhakkuril akhirati bisaritatin an la yakula indaha ma yukdzibur rabb subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan ziarah kubur. Jadi tadi kita sudah singgung bahwa ziarah kubur itu disyariatkan, dan ini sepakat para ulama 4 mazhab. Sepakat, bahkan ini termasuk ijma' bahwa ziarah kubur itu termasuk disyariatkan. Maka tidak benar kalau ada yang memfitnah orang yang berdakwah sunnah itu melarang ziarah kubur. Ini sama sekali tidak benar. Justru Syekh Al-Albani ini menganjurkan atau memberikan poin bahwa ziarah kubur ini dianjurkan, dan karena ini termasuk disepakati oleh para ulama 4 mazhab. Tujuannya apa? Kata beliau, litya'adhi biha. Yang pertama untuk mengambil mau'idhah, yaitu agar mengambil pelajaran dari ziarah kubur tersebut. Wa tadzakuril akhirah. Tujuan yang kedua adalah untuk mengingat akhirat, untuk mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran, dan agar mengingat akhirat. Kemudian nanti juga akan dijelaskan tujuan yang lain adalah untuk mendoakan si mayit. Syaritatan alla yakula indaha ma yukdzibur rabb subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat ziarah kubur itu tidak menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada ziarah kubur yang menyebabkan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ziarah kubur ini menyebabkan Allah murka kepada kita. Apa contohnya ziarah kubur yang menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Kadu'ail makbur wastighatsati bihi min dunillahi ta'ala. Seperti berdoa kepada penghuni kubur ataupun beristighatsah kepada penghuni kubur selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang menyebabkan Allah murka. Ziarah kubur itu sudah benar, termasuk yang disyariatkan. Tapi jangan salah, jangan sampai ketika sudah di kuburan malah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Contohnya seperti berdoa kepada si mayit, minta-minta kepada penghuni kubur. Ini perbuatan syirik. Wal istighatsati bihi, ataupun beristighatsah kepada penghuni kubur. Beristighatsah itu minta pertolongan di saat genting, ketika dia sedang kepepet, ketika dia sedang butuh sesuatu, pengen dapat pertolongan, datang ke kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur. Ini istighatsah kepada si mayit. Dan ini semua termasuk perbuatan syirik. Dan kalau dia betul-betul minta kepada penghuni kubur tersebut, maka terjatuh dalam syirik besar. Namun kalau dia hanya menjadikan kuburan itu sebagai wasilah, sebagai tawassul, dia minta kepada Allah tapi dengan menyebut-nyebut kedudukan penghuni kubur ini, maka terjatuh dalam syirik kecil, ya, karena hanya menjadikan sebagai wasilah atau tawassul. Tapi kalau minta langsung kepada penghuni kubur, maka ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikannya. Contoh yang lain yang menyebabkan murkanya Allah adalah au tazkiyatihi wal qat'i lahu bil jannah. Memberikan tazkiyah, pujian, ataupun memberikan rekomendasi
dan menetapkan dia sebagai penghuni surga. Ini juga tidak dibolehkan. Kita datang ke kuburan kemudian langsung menyebutkan penghuni kubur ini termasuk ahlul jannah. Ini tidak boleh. Karena yang tahu bahwa orang ini masuk surga atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau yang dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita yakin orang ini masuk surga. Ada di antaranya 10 yang dikabarkan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang dikabarkan bahwa mereka di dalam surga. Bilal bin Rabah, Uqasah bin Mihsan dan yang lainnya. Maka kita yakin dan kita boleh mengatakan Bilal di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak dikabarkan, maka tidak boleh seseorang memberikan tazkiyah, memberikan pujian ataupun memberikan rekomendasi bahwa orang ini telah masuk surga. Begitupun sebaliknya, tidak boleh kita mengatakan orang ini masuk neraka. Ya. Sekalipun orang kafir, tidak boleh kita katakan orang ini masuk neraka. Kalau kita mengatakan orang kafir pasti masuk neraka, ini boleh. Ini tidak menentukan personnya, tidak menentukan siapa orangnya. Orang kafir kalau meninggal pasti masuk neraka. Boleh kalau kita bilang begini. Tapi kalau kita katakan si fulan penghuni kubur ini masuk neraka, maka ini tidak boleh. Ya, karena ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang orang-orang yang sudah divonis oleh Allah ataupun oleh Rasulnya bahwa dia penghuni neraka. Fir'aun di neraka. Kemudian siapa? Abu Lahab, ya, Abu Jahal dan yang lainnya yang sudah divonis oleh Allah ataupun oleh Rasulnya dia penghuni neraka, boleh kita katakan dia penghuni neraka. Baik. Wa nahwi dzalik ataupun yang semisal dengannya. Jadi ini pernyataan poin dari beliau yang pertama, ziarah kubur ini disyariatkan tujuannya untuk mengambil mau'izah agar ingat akan akhirat, tapi dengan syarat jangan sampai membuat Allah murka kepada kita. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis, wa fihi ahadits. Al-awwal, yang pertama, an Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wal tazidkum ziyaratuha khaira faman arada ayyazura falyazur wala taqulu hujran. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian. Sesungguhnya dengan itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat, akan membuat kalian ingat akhirat. Wal tazidkum ziyaratuha khairan, dan berziarah kubur akan menambah kebaikan bagi kalian. Semakin ziarah kubur, semakin bertambah kebaikan bagi kalian. Barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka berziarahlah. Dan jangan kalian mengatakan perkataan-perkataan yang terlarang. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasul SAW, ya, bahwa di fase Mekah, di awal-awal Islam, dilarang untuk berziarah kubur. Ketika banyak orang yang baru masuk Islam, keimanannya masih lemah, dilarang oleh baginda Rasul untuk berziarah kubur. Dan nanti akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah apa alasan kenapa dilarang ketika awal-awal Islam. Di antaranya karena keimanannya masih lemah dan orang-orang jahiliyah punya tradisi tertentu tatkala berziarah kubur, yaitu mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Ziarah kubur sambil minta-minta kepada penghuni kubur. Ini termasuk tradisi jahiliyah. Karena kaum muslimin baru masuk Islam, jangan sampai mereka terpengaruh dengan budaya-budaya jahiliyah. Maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang karena keimanan kaum muslimin sudah kuat, sudah tersebar hukum-hukum, sudah tersebar ilmu agama, maka diperintahkan untuk berziarah kubur karena manfaatnya sangat besar, akan mengingatkan akhirat. Namun beliau tekankan, wala taqulu hujran, jangan kalian mengatakan perkataan yang terlarang. Nah, apa maksud al-hujran? Apa maksud hujran di sini? Qala An-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu', Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', wal hujru al-kalamul batil, yaitu ucapan yang batil. Wa kana an-nahyu awwalan liqurbi ahdihim minal jahiliyah. Larangan Rasulullah di awal adalah karena dekatnya masa dengan masa jahiliyah, alias baru masuk Islam. Farubbama kanu yatakallamun bikalamil jahiliyah al-batil. Bisa jadi ketika ziarah kubur mereka mengatakan perkataan yang jahiliyah, yang batil, yang terlarang. Falamma istaqarrat qawaidul Islam. Namun ketika pondasi Islam sudah kuat, wa tamahadat ahkamuhu, dan hukum-hukum Islam sudah merata, wastaharat ma'alimuhu, dan ilmu sudah tersebar, ubiha lahum az-ziyarah, maka dibolehkan untuk ziarah kubur. Waqtatu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wala taqulu hujran. Namun Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk jangan berkata perkataan yang hujran, yaitu perkataan yang batil. Qultu, kata Syekh Al-Albani, aku berkata, wala yakhfa annama yaf'aluhu al-'amatu wa ghairuhum inda ziyarati min du'ail mayyit wal istighatsati bihi wa su'alillahi bihaqqihi lahum min akbaril hujrin wal qaulil batil. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada umumnya, ya, ketika berziarah kubur, diantaranya berdoa kepada si mayit atau beristighosah dengan mereka atau meminta kepada Allah dengan haknya mereka, dengan kedudukan mereka. Ini yang tadi kita singgung, tawassul, minta kepada Allah tapi dengan kedudukan orang yang meninggal itu. Ya Allah, saya sudah berada di kuburan orang yang sangat mulia, orang yang menjadi walimu, atau saya berada di kuburan Rasulmu, maka maka terimalah doa saya, maka kabulkan apa yang saya inginkan, berikan apa yang saya minta. Nah, ini namanya tawassul. Dia berada di sisi kuburan Nabi, kemudian minta kepada Allah dengan menyebut-nyebut penghuni kubur tersebut. Nah, ini tawassul. Nah, ini termasuk yang perbuatan bid'ah, termasuk syirik kecil. Maka kata Syekh Al-Albani, lahuwa min akbaril hujri, maka ini semua termasuk larangan yang paling besar, ucapan yang paling batil, ya, di zaman kita sekarang ini. Fa'alal ulama ayyubayyinu lahum hukmullahi fi dzalik, maka wajib bagi para ulama, bagi para ustadz, kiai dan yang lainnya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang ziarah kubur. Ini kewajiban para ustadz, para kiai untuk menjelaskan kepada masyarakat ziarah kubur yang benar itu seperti ini. Ziarah kubur yang sesuai tuntunan Rasulullah itu begini dan begini. Kalau ziarah kubur modelnya minta kepada penghuni kubur, mintanya tawassul kepada penghuni kubur, ataupun beriktikaf di kuburan, baca Quran di sana, ini semua termasuk bukan tuntunan Rasulullah SAW. Dijelaskan kepada umat. Jangan sampai justru ustadznya yang malah mengajak kaum muslimin ziarah kubur dengan model-model yang bid'ah seperti ini. Nah, ini tanggung jawabnya besar. Para kiai, para ustadz yang sudah tahu hukumnya bahwa ziarah kubur yang benar itu adalah seperti ini, namun karena tujuan-tujuan tertentu mengajari masyarakat ziarah kubur yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya besar pada hari kiamat. Baik. Wa yufahimuhum az-ziyarah al-masyru'ah wal ghayah minha. Lalu para ustadz, para kiai harusnya memahamkan masyarakat tentang ziarah kubur yang disyariatkan
dan tujuan daripada ziarah kubur. Waqad qala As-San'ani fi Subulus Salam. Berkata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, aqiba ahaditsu fi ziyarati wal hikmati minha. Setelah menjelaskan atau membawakan hadis ini, kata beliau, al-kullu dalun ala masyru'iyati ziyaratil kubur wa bayanil hikmati fiha. Semua hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur itu. Wa annaha lil i'tibar, dan ziarah kubur itu untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Melihat orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan, ngambil pelajaran. Nanti saya juga akan seperti itu. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya inna lalahikun, kami juga nanti akan nyusul. Ini yang kita ambil pelajaran. Melihat kuburan, kita mengambil pelajaran, kita renungkan. Kalau kita juga nanti juga meninggal seperti mereka, kita juga kembali seperti mereka, masuk ke dalam liang kubur. Apapun kita sekarang, bagaimanapun rumah kita yang megah, kendaraan kita yang bagus, hidup kita yang mewah, semua kita akan kembali ke kuburan. Sama seperti orang yang sudah meninggal ini. Mungkin kita kenal orang yang ada di kuburan itu dulunya, atau teman kita, atau kita mengenal dia orang yang paling terhormat, dia orang yang paling kaya di kampung tersebut, atau dia orang yang paling kaya di komplek tersebut, dia orang yang paling disegani. Tapi nyatanya sekarang sudah jadi tanah, sudah jadi berada di kuburan. Ini yang kita ambil pelajaran. Faida khalat min hadhihi lam takun muradatun syar'an. Akan tetapi kalau ziarah kubur ternyata tidak untuk ini, tidak untuk mengambil pelajaran, kata Imam As-San'ani, maka ini bukan ziarah kubur yang sesuai syariat. Jadi tujuan ziarah kubur tadi untuk mengambil pelajaran dan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Tapi kalau datang ke kuburan tujuannya lain, maka ini tidak termasuk ziarah kubur yang sesuai syariat. Dalil yang kedua tentang disyariatkannya ziarah kubur. Atsani an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan wa la taqulu ma yuskhitur rabb. Sesungguhnya aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah kubur itu, sesungguhnya itu ada ibrah, pelajaran. Dan jangan kalian berkata dengan perkataan yang membuat Allah murka. Ini hadisnya juga mirip. Kemudian hadis yang ketiga juga sama, mirip, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakirul akhirah wa la taqulu hujran. Namun ada tambahan sedikit. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kubur. Sesungguhnya dengan ziarah kubur itu turiqul qalb, akan melembutkan hati. Kalau kita merasa hatinya mungkin keras ataupun sulit untuk dilembutkan, sulit untuk tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sulit kita khusyuk di dalam ibadah, bisa coba kita datang ke kuburan lalu renungkan, ya, hadirkan hati ketika di kuburan. Insya Allah dengan itu bisa turiqul qalb, melembutkan hati. Kemudian wa tudmi'ul ain, akan membuat air mata itu keluar, membuat mata itu menangis. Ini yang dilakukan ataupun yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi SAW. Contohnya adalah Utsman ibni Affan. Ya, disebutkan oleh Hani Maula Utsman ibni Affan, mantan budaknya Utsman yang bernama Hani, bahwa Utsman ini kalau diingatkan surga dan neraka tidak menangis, justru menangisnya ketika di kuburan, menangisnya kalau di pemakaman umum. Maka ditanyakan kepada beliau, tadkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, engkau disebutkan surga dan neraka tidak menangis, justru menangisnya ketika di pemakaman umum. Maka beliau mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu yaqul, sesungguhnya Rasul sallallahu bersabda, innal qabra awwalu manazilul akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kuburan pintu pertama kita masuki alam akhirat. Jika di kuburan kita selamat,
perjalanan selanjutnya jauh lebih mudah dan nikmatnya jauh lebih besar. Sebaliknya, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Namun jika di kuburan ini kita sudah tidak selamat, di kuburan sudah mendapatkan siksaan, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih sulit dan siksaannya jauh lebih pedih. Ini yang menyebabkan Utsman selalu menangis ketika berada di kuburan. Bahkan disebutkan saking banyaknya air mata yang beliau kucurkan membasahi jenggot beliau. Jadi menangisnya tidak hanya berkaca-kaca, tapi saking derasnya air mata membasahi jenggot beliau. Ini Utsman bin Affan. Karena beliau sadar betul kuburan ini adalah penentu. Kalau kita di awal perjalanan sudah selamat, insya Allah selanjutnya selamat. Tapi kalau ini sudah enggak selamat, hati-hati, berbahaya. Kemudian wa tudzakirul akhirah, akan mengingatkan akhirat. Ya, karena orang yang meninggal dunia tentu dia sudah di alam akhirat. Ya, dia sudah memasuki fase akhirat. Meskipun dia masih di alam barzakh, tapi dia sudah tidak mungkin kembali ke dunia. Dia hanya maju ke depan untuk menghadapi akhirat. Tidak mungkin dia kembali ke dunia. Nah, ini orang yang ada di kuburan, mereka sedang menanti datangnya hari kiamat. Sehingga para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, sudah tegak kiamat baginya. Kalau siapa yang meninggal dunia, sudah kiamat. Artinya dia enggak ada kesempatan lagi untuk beramal, enggak ada kesempatan untuk bertobat. Sudah tidak ada lagi, tertutup semua pintu tobat. Kalau pengen tobat, sekarang waktunya. Di dunia ini ketika masih diberi nyawa oleh Allah, ketika diberi kesempatan hidup, gunakan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk perbanyak bekal dan amalan-amalan saleh. Wala taqulu hujran, dan jangan kalian berkata perkataan yang batil, perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kalau poin yang pertama tadi ziarah kubur itu disyariatkan. Nah, poin yang kedua, wan nisa karrijal fi istihbabi ziyaratil kubur. Perempuan sama seperti laki-laki dalam masalah ziarah kubur, yaitu istihbab, dianjurkan. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ziarah kubur dibolehkan bagi laki-laki, juga dibolehkan bagi perempuan. Meskipun di sana ada khilaf para ulama yang cukup tajam mengenai ziarah kubur bagi para wanita. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan pendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita itu disyariatkan, alias boleh. Kalau kita membaca atau mengecek perbedaan para ulama, di sana ada 3 pendapat tentang ziarah kubur bagi kaum wanita. Ikhtalafal ahli ilm, disebutkan dalam ensiklopedia fikih Islam, ikhtalafa ahlul ilm fi hukmi ziyaratin nisa lil kubur ala thalathati aqwal. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awal, yukrahu lin nisa ziyaratul kubur. Hukumnya makruh. Ini pendapat pertama. Ziarah kubur bagi wanita hukumnya makruh. Wa huwa madhhabus Syafi'i. Ini pendapat madhabnya Syafi'i. Wal Hanabila, pendapat Hanabila. Wa qaulun indal Hanafiyah, sebagian pendapat dari madhab Hanafiyah. Wa qaulun lil Malikiyah, dan juga sebagian pendapat dari Malikiyah. Wa hukiya ijma' ala dzalik, dan dinukilkan ada ijma' dalam masalah ini. Taib. Dalilnya ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu melaknat zawaratil kubur, wanita yang berziarah kubur. Jadi zawarat nanti akan dijelaskan juga. Zawarat itu maknanya ada banyak, ya, ada 2. Tidak hanya 1 maksudnya, yaitu wanita-wanita yang ziarah kubur, juga zawarat bermakna sering-sering ziarah kubur, ya. Ini ada 2 makna. Wanita-wanita yang ziarah kubur dan
sering-sering ziarah kubur. Ini dilaknat oleh Rasul SAW. Maksudnya wanita yang sering-sering ziarah kubur. Nah, pendapat pertama ini yang mengatakan makruh berdalil dengan dalil ini, zawarat adalah wanita-wanita yang ziarah kubur. Kemudian ini larangan, dan namanya larangan tentunya haram, ya. Kalau ini memang larangan dan dilaknat oleh Rasulullah, berarti perbuatan ziarah kubur bagi wanita ini haram. Tapi kenapa mereka berpendapat ini makruh, tidak sampai haram? Karena ma yusrifun nahyu ilal karoha, ada yang memalingkan dari haram kepada makruh, yaitu dalil lain yang memalingkan kepada makruh, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang menangis di kuburan. Maka beliau menasihati wanita itu, ittaqillaha wasbiri, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya Nabi tidak melarang wanita ini ziarah kubur. Kamu kenapa di kuburan? Pergi, jangan di kuburan. Wanita nggak boleh di kuburan. Bukan itu yang dilarang. Tapi Rasulullah melarang, atau beliau menganjurkan wanita ini untuk apa? Bersabar dan bertakwa kepada Allah. Jadi tidak menyinggung wanita di kuburan, itu tidak disinggung, alias berarti boleh. Sehingga pendapat yang pertama ini mengatakan ziarah kubur hukumnya makruh, meskipun ada larangan, tapi di situ ada didiamkan oleh Rasulullah. Beliau melihat ada wanita di kuburan, tapi beliau tidak menegurnya. Berarti yang larang tadi dibawa kepada makruh, larangannya tidak sampai haram. Taib. Insyaallah ada gambaran ya. Ini dalil yang pertama, atau ini pendapat yang pertama, ziarah kubur itu apa? Makruh. Nah, adapun pendapat yang kedua, ya, al-qaulu tsani yahrumu 'alan nisa ziyaratul kubur. Hukumnya haram mutlak bagi wanita, haram, tidak boleh ziarah kubur. Wa huwa qaulu 'indal Hanafiyah. Ini sebagian pendapat Hanafiyah. Wa qaulun 'inda Syafi'iyah, sebagian pendapat juga dari kalangan Syafi'iyah. Wa huwa qaulun Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dan juga wa Ibni Baz wa Ibni Utsaimin, juga dikuatkan oleh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Dalilnya juga sama, yaitu dalil tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, karena mereka mengacu kepada hal-hal yang dampak-dampak yang akan terjadi kalau wanita itu ziarah kubur, seperti akan niyaha. Wanita itu mudah niyaha, mudah meronta-ronta, menangis-nangis menjadi-jadi di kuburan. Maka kalau dia menangis seperti itu, jatuhnya haram, karena niyaha termasuk perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Sehingga mereka berpendapat tidak boleh ziarah kubur bagi wanita. Al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, tubahu ziyaratul kubur lin nisa, dibolehkan, hukumnya mubah ziarah kubur bagi wanita. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wa qaulun lil Malikiyah wa qaulun inda Syafi'iyah wa riwayatun inda Ahmad wa ikhtarahu Al-Qurtubi wasy-Syaukani. Ini madhab Hanafiyah, sebagian pendapat dari Malikiyah, sebagian pendapat dari Syafi'iyah, dan riwayat juga dari pendapat Ahmad bin Hanbal, dan dipilih oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Asy-Syaukani, termasuk Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala memilih pendapat yang ketiga ini, yaitu boleh. Dan insyaallah inilah yang lebih tepat dan lebih kuat, ya, sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani di sini, yang mana beliau menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu hukumnya boleh ziarah kubur bagi perempuan, karena dalilnya sangat banyak, ya. Para sahabat Nabi yang perempuan itu banyak yang ziarah kubur dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antara dalilnya adalah keumuman perintah Rasulullah SAW. Ya, ini dalil yang pertama, kata beliau, umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuru al-kubur,
perintah Nabi SAW, ziarahlah kubur itu umum, tidak hanya bagi laki-laki. Para wanita juga masuk di dalam perintah Nabi tersebut, yaitu ziarahlah kubur. Sebagaimana larangan sebelumnya juga umum bagi laki-laki dan perempuan. Ketika Rasulullah melarang ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Larangan ini berlaku buat laki-laki dan juga perempuan. Maka ketika diperintahkan ziarahlah kubur juga sama, berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Ini dalil yang sangat kuat. Fayadkhul fihi nisa, ya, dan masuk di dalamnya juga para wanita. Taib. Ini beliau memberikan alasan yang agak panjang, ya. Kemudian alasan yang lain atau dalil yang lain, yaitu musyarakatuhunna rijal fil illah allati min ajliha syuri'at ziaratul kubur, yaitu sama antara laki-laki dan perempuan, sama di dalam illat, yaitu sebab tujuan kenapa diperintahkan ziarah kubur. Apakah hanya laki-laki saja yang ingat akhirat? Apakah hanya laki-laki saja yang boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Tentu tidak. Yang mendoakan orang yang meninggal juga dibolehkan bagi perempuan, juga bagi laki-laki. Begitupun untuk ingat akhirat juga bukan hanya laki-laki, perempuan juga butuh ingat akhirat. Justru perempuan lebih sering diingatkan akhirat. Karena kalau tidak diingatkan akhirat bisa dunia terus yang dipikirkan. Istri kalau sering menuntut, bawa ke kuburan, insya Allah hatinya akan lembut. Ingat akhirat. Ya, karena tadi kata Rasulullah akan melembutkan hati. Insya Allah ini obat yang manjur, gitu ya. Jadi sama-sama perempuan dan laki-laki sama-sama terkena illat, yaitu sebab diperintahkan ziarah kubur, yaitu fa innaha turiqul qalb, karena akan melembutkan hati, wa tudmi'ul ain, akan membuat mata menangis, kemudian untuk mengingat akhirat. Kemudian dalil yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad rakhasa lahunna fi ziaratil kubur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan kepada wanita untuk ziarah kubur. Sebagaimana fi haditsaini hafidhathuma lana ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, sebagaimana dua hadis yang disampaikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis dari Abdullah ibni Abi Mulaikah, ya. Anna Aisyah aqbalat dzata yaumin minal maqabir, bahwasanya ibunda Aisyah pernah datang dari kuburan suatu hari. Maka aku bertanya kepadanya, ya, Abdullah ibni Abi Malikah, muridnya ibunda Aisyah. Maka aku bertanya kepadanya, ya ummul mukminin, min aina aqbalti, wahai ummul mukminin, dari mana engkau datang? Qalat min qabri Abdurrahman ibni Abi Bakar, aku baru saja datang dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya ibunda Aisyah. Faqultu laha, maka aku katakan kepadanya, alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziaratil kubur, bukankah Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Qalat na'am, beliau mengatakan betul. Tsumma amara bi ziyaratiha, namun setelah itu beliau perintahkan untuk berziarah kubur. Wa fi riwayatin anha, dalam riwayat yang lain juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur, bahwasanya Rasulullah memberikan keringanan bagi para wanita untuk ziarah kubur. Ini dalil bahwa ziarah kubur termasuk dibolehkan bagi kaum wanita. Dalil yang kedua, ini juga cerita suatu malam Rasulullah SAW keluar ziarah kubur, ya, di kuburan Baqi. Maka diikuti oleh ibunda Aisyah. Ketika itu Rasulullah sedang bermalam di rumah ibunda Aisyah. Dan nanti akan dijelaskan, memang kebiasaan Rasulullah ziarah kuburnya itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Masya Allah, ya. Kalau kita mau ziarah kubur sepertiga malam terakhir, Masya Allah, ya, berani, ya.
Karena disitulah waktu kita sedang merenung, waktu yang sunyi, waktu yang sepi, mudah bagi orang untuk menghayati ataupun merenungkan. Sebagaimana kalau kita berdoa di sepertiga malam, di waktu yang sunyi, bisa membuat kita khusyuk dalam berdoa ataupun ibadah-ibadah semakin khusyuk. Begitupun ziarah kubur di waktu-waktu ini akan semakin khusyuk dan mengingat akhirat. Maka diikuti oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai selesai ya, beliau menceritakan melihat Rasulullah di kuburan Baqi, kemudian mengangkat tangannya 3 kali mendoakan untuk penghuni kuburan Baqi. Lalu Rasulullah kembali ke rumah, maka Ibunda Aisyah lebih duluan pulang ya. Bahkan ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, mendapati Ibunda Aisyah sedang terengah-engah. Karena beliau melihat Rasulullah pulang, beliau lari ya, beliau cepat-cepat lebih dulu masuk ke dalam rumah. Maka beliau bertanya ya, malaka ya Aisyah, apa yang terjadi pada dirimu ya Aisyah, engkau terengah-engah? Maka kata Ibunda Aisyah, qalat la syai', tidak ada sesuatu wahai Rasulullah, enggak ada apa-apa wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, la tukhbirinni au la tukhbirni al-latiful khabir, engkau yang kasih tahu atau Allah yang ngasih tahu, pilih mana? Kalau engkau enggak ngasih tahu, Allah akan ngasih tahu. Maka kata beliau, qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu al khabar, ya demi Allah ya, orang tuaku sebagai tebusannya, beliau pun menceritakan apa yang beliau lakukan. Beliau membuntuti Rasulullah karena cemburu ya, takut di malam-malam hari Rasulullah keluar rumah, jangan sampai pergi ke rumah istrinya yang lain. Namanya wanita cemburu, makanya dibuntuti, ternyata pergi ke kuburan ya. Qala fa anti sauda alladhi ra'aitu amami, engkau yang hitam-hitam tadi yang aku lihat di hadapan saya. Memang kondisinya sangat gelap, tidak ada penerangan. Rasulullah hanya melihat ada sosok hitam di hadapan dia, dan beliau nggak takut ya. Sosok hitam itu apa? Kalau kita lihat sosok hitam depan, Allah alam ya. Baik. Qultu na'am, aku berkata betul wahai Rasulullah. Falahazani fi sadri lahzatan, maka beliau menepuk dada saya ya, kemudian adunnuti ayyakhallahu alaiki wa rasuli, apakah engkau menyangka Rasulullah dan Allah dan Rasulnya menyembunyikan sesuatu kepadamu? Kemudian Rasulullah menceritakan ya, kenapa beliau keluar, karena diperintahkan oleh Jibril untuk mendoakan para penghuni kubur. Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi fatastaghfir lahum, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk pergi ke Baqi dan mohonkan ampun untuk mereka. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, apa yang harus aku katakan ya ketika saya berada di kuburan? Kuli, maka katakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamuhumullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ya, assalamualaikum, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan kalangan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan juga yang belakangan, yang datang belakangan. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nah, ini justru diajari doa kepada Ibunda Aisyah, bukan dilarang. Enggak boleh, kamu kan perempuan, enggak boleh ziarah kubur, bukan begitu, tapi malah diajari doa kalau di kuburan, baca doa ini. Ini dalil bahwa ziarah kubur itu dibolehkan bagi wanita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal hadis istadalla bihi al-hafidh ala jawazi ziyarati lin nisa wa huwa dhahiru adilalah alai. Dari hadis ini menunjukkan bolehnya ziarah kubur bagi para wanita, dan inilah dhahir ya dari dalil yang dibacakan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalil berikutnya adalah iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata allati ra'aha indal qabri fi hadisi Anas radhiyallahu anhu. Ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang beliau lihat di kuburan, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi sempat kita singgung, yaitu marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabri wa hiya tabki. Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang ada di kuburan dan dia sedang menangis. Faqala laha, maka beliau berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun kalau sambungan hadis ini, wanita ini justru malah mengusir Rasulullah. Ilaika anni, pergi kamu dari saya, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Karena dia nggak tahu yang bilang itu siapa. Rasulullah mengatakan itu dari belakang wanita itu. Wanita dari belakang mengatakan, ilaika anni, pergi dari saya, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Namun baru dikabarkan ternyata yang bilang tadi itu adalah Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi rumah Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya sabar. Kata beliau, ya, as-sabru inda sodamatil ula. Namanya sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah pertama kali. Sudah jeda beberapa saat, ya bukan sabar namanya, ya sudah harus menerima. Sabar itu ya ketika kamu dapat musibah, bersabar, itu baru sabar namanya. Bukan besoknya baru saya bersabar, nggak bisa. Ketika kena musibah, saat itu pula kita bersabar. Itu baru dinamakan orang yang sabar, dan dia mendapatkan pahala karena bersabar. Tapi kalau ketika kena musibah masih meronta-ronta, masih ngamuk-ngamuk, masih nggak menerima, besoknya baru dia, ya saya sabar. Nah ini bukan sabar lagi namanya, udah ya memang namanya sudah waktunya dia harus seperti itu. Jadi sabar ketika inda sodamatil ula. Baik, ini dalil bahwa Rasulullah tidak melarang wanita berada di kuburan atau wanita berziarah kubur. Disebutkan ya dalam Riyadhus Shalihin dan yang lainnya bahwa wanita ini sedang menziarahi kuburan anaknya yang baru meninggal. Warwal Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, taib,
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maudhu'ud dilalah minhu annahu sallallahu lam yunkiru 'alal mar'ati qu'udaha 'indal qabri wa taqriruhu hujjatun. Ya, dalil atau hadis ini bahwa Nabi SAW tidak melarang wanita itu berada di kuburan. Wanita itu tidak dilarang berada di kuburan. Ya, dan ini merupakan takrir ataupun penetapan dari Nabi SAW, dan takrirnya Rasulullah adalah hujjah, dalil. Kalau beliau tidak mengingkari perbuatan itu, berarti itu boleh. Karena seorang nabi tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Seorang nabi kalau ada kemungkaran wajib untuk meluruskan, wajib untuk mengingatkan. Tapi kalau ada suatu perbuatan namun nabi diam, tidak mengingkari, berarti itu boleh, namanya takrir, ya. Wa qala al-Aini, wa qala al-Aini, berkata Imam Al-Aini, fihi jawazu ziyaratil kubur mutlaqan. Dari hadis ini menjadi dalil bolehnya ziarah kubur secara mutlak. Sawaun kana jairu rajulan au imra'atan, meskipun yang ziarah itu laki-laki maupun perempuan. Wa sawa'un kana al-mazuru musliman au kafiran, meskipun yang diziarah itu orang muslim ataupun orang kafir, boleh hukumnya. Dan nanti ada pembahasan khusus bolehnya kita ziarah kubur orang kafir. Jadi tidak masalah ziarah kubur orang kafir. Buktinya Rasulullah menziarahi kuburan ibunya dan diizinkan untuk ziarah kubur ibunya. Yang tidak diizinkan adalah mendoakan ampunan untuk ibunya, itu dilarang. Tapi untuk ziarah kubur ibunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berbagai dalil yang menjelaskan bahwa ziarah kubur bagi wanita itu hukumnya boleh. Namun harus digarisbawahi, meskipun ziarah kubur bagi wanita itu boleh, tapi jangan menggampangkan. Ya, kalau seorang wanita tahu diri, kalau dia datang ke kuburan pasti histeris atau historis. Ya, dua-duanya, histeris dan historis. Dia akan menangis sejadi-jadinya, dia akan tidak kuat, maka haram bagi wanita ini untuk ziarah kubur. Dia harus pahami dirinya. Dia itu kuat atau tidak datang ke kuburan, atau datang ke kuburan itu sedang ada ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan atau tidak. Nah, harus diperhatikan kondisinya. Jangan sampai mentang-mentang boleh jadi tidak perhatikan kondisinya, harus perhatikan kondisinya. Ya, karena para ulama yang mengharamkan wanita ziarah kubur itu karena memperhatikan kondisinya itu. Karena wanita itu bisa menyebabkan niyaha, wanita itu bisa menyebabkan dia menangis sejadi-jadinya di sana, tidak kuat dengan keadaan di kuburan misalkan, maka mereka mengharamkan. Sehingga disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang wanita harus memperhatikan dirinya. Kalau dia kuat maka tidak masalah. Kalau dia tidak kuat maka haram untuk ziarah kubur. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita belajar pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.